Karena muntadek pantun kayak bukan adat serah terima di Kalimantan Barat ya. Karena kalau Kalimantan Barat cirahnya pantun, biar yang cemberut Pak jadi senyum. Apalagi panggil Hamdir tadi macam melonton nih. Tapi kena pantun langsung tertawa Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini kita di Kalpar Pak ya. Jadi nuansa pantunnya harus ada Kiai. Biar nampak Madura Pontianak. Kalau saya ditanya bukan Madura Pak, tapi Madura Pontianak. Madura yang lahir di Pontianak. Oh Madas, oh ya Madas no. Madura asli Nusantara. Bukan kapak sembarang kapak Pak Kiai. Kapak dibeli dari Semanggi Kiai. Karena salamnya kurang kompak Pak. Ayo kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan yang menjawab salam ibu-ibu sekalian diberkahkan suaminya. Bapak-bapak yang hadir mudah-mudahan hatinya diberikan hati yang selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadi fin nikah wa nagakum 'anis sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala ta'ala fi kitabil karim kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamir rizqu bin nikah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, sahabat kami, beliau luar biasa. Kalau sudah dipanggil Kiai oleh Pak MC dipanggil Kiai. Jadi kalau Kiai itu biasanya istrinya 2, bisa 3. Betul Kiai? Oh 3 beliau, 3 katanya. Pantas Kiai. Jadi sahabat kami luar biasa ini ketemu terus dengan beliau. Beliau di PWI sekarang, mudah-mudahan bisa menjaga bangsa dan negara. Yaitu Kiai Haji Sirojimillah. Mudah-mudahan beliau berkah. Mudah-mudahan beliau kalau 3 bisa nambah 4 Pak. Bener Kiai? Iya, mudah-mudahan beliau berkah dan ilmunya, dan mudah-mudahan beliau selalu mendapat ridha Allah fid dunya wa dunya wal akhirah. Yang saya muliakan tentu ada Ustaz Nur Khalis, dan juga tidak lupa Bapak Nawadi sekeluarga. Oh Nafi'i, Bapak Nafi'i beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau almarhum dah. Oh sama-sama almarhum. Beliau bapaknya almarhum, istrinya almarhum juga. Mudah-mudahan dua-duanya hadir mendoakan beliau berdua. Yang saya muliakan tentunya keluarga besar dari Bapak Haji Ma'ruf Ismail. Mudah-mudahan kehadirannya mendua bisa bertemu dalam rangka silaturahim, dan mudah-mudahan beliau almarhum ini mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan beliau diampunkan dosanya, dan mudah-mudahan beliau yang telah almarhum orang tua beliau berdua ini mudah-mudahan mendoakannya sehingga menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Yang saya muliakan tentunya para hadirin sekalian yang hadir dalam rangka tidak lain serah terima yang memang ini adat yang menjadi adat yang menjadi kebaikan. Dengan harapan serah terima ini anak kami diserahkan dan diterima, mudah-mudahan bisa betul-betul bisa beradaptasi. Di mana langit dipijak ilham, di situ langit kita junjung. Di mana kamu ada ilham, maka beradaptasilah dengan baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Tentu pertama kita bersyukur kepada Allah pada hari ini dipertemukan kita dalam rangka silaturahim mengantar anak ilham. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi nilai bagi kita semua. Mudah-mudahan juga kita semua yang punya keluarga, mudah-mudahan keluarga kita juga dilahirkan keluarga yang sakinah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salat salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Sayyidunal Wujud Habibuna Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ikan sempat Kiai, ikan gabus lebih cepat lebih bagus Kiai. Namun tentu kami membawa beberapa amanah Kiai.
yang perlu memang disampaikan, dan ini menjadi adat biasa, tetapi menjadi luar biasa ketika diterima oleh Kiai Haji Surjamillah nanti. Yang pertama, kami awali dengan ungkapan salam yang menjadi sunnah dan tentu menjadi wajib bagi yang menjawabnya. Mudah-mudahan dengan ungkapan salam ini, kata Rasulullah, tadkhulul jannata la tadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Kata Rasulullah SAW, kamu hatta tu'minu, sehingga kamu beriman kepada Allah, dan kamu tidak beriman hatta tahabu, sehingga kamu saling mencintai. Maka kata Rasulullah, ala syekh, suka kamu aku beritahu supaya kamu saling mencintai, maka ufsus salam, kata Rasulullah, tebarkan salam. Mudah-mudahan dengan ungkapan salam ini, salam bisa ditebarkan nanti, terutama anak kami Ilham, kalau ingin naik, jangan lupa nak mengucapkan salam. Maksud naik gunung, udah naik gunung belum? Udah akan. Oh, udah berarti udah naik gunung, Kiai. Berarti udah naik gunung. Udah senyum ini. Mudah-mudahan, tapi jangan lupa ucap salam, baca doa. Mudah-mudahan dengan menebarkan salam, bukan hanya kita tentunya, mudah-mudahan dengan penebar salam ini anak kami berdua betul-betul mendapatkan rahmat dan syafaat baginda Rasulullah SAW. Karena saya yakin Pak, dengan salam ini hidup kita menjadi bahagia. Kedua kalinya tentu Kiai, kami membawa dua. Satu benda mati, yang kedua benda hidup yang bisa dihidupkan dan dimatikan, Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Tentu benda yang hidup ini Kiai Ilham. Saya ingat pantun, Kiai. Tidak mau pakai pantun, Kiai. Iya, jadi pantunnya begini, Kiai. Bukan ikan sembarang ikan betutu di dalam lemari, Kiai. Kami harapkan Ilham jangan dianggap anak mantu, Kiai. Tolong sampaikan kepada keluarga, tapi anggaplah anak sendiri. Karena apa? Karena kami dianggap anak sendiri supaya tidak segan-segan. Ketika anak kami Ilham nanti di sini kurang nyaman bergerak, beradaptasi, ya. Karena bagaimanapun jelas di mana tempat pasti ada akhlak dan amalia yang Nahdlatul Ulama. Tentu harapan kami mewakili almarhum Bapak Mauro Ismail untuk betul-betul diarahkan sehingga anak kami Ilham bisa bermasyarakat, bisa ngamalkan Kiai pelajaran Nahdlatul Ulama, yaitu tahlilan, yasin dan seterusnya. Maka kami minta bimbingan, apalagi anak kami ini masih sangat-sangat mudah ilmunya, mudah pengalamannya. Maka sangat kami mengharapkan dukungannya kepada para tokoh di sini, terutama kepada orang tuanya, dengan harapan Ilham betul-betul bisa membawa keluarganya, istrinya menjadi keluarga yang sakinah, baiti jannati, dan mudah-mudahan Ilham nantinya bisa betul-betul membawa keluarganya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ini tanpa dukungan para kiai dan tentu tokoh di sini dan keluarga besar, maka anak kami tidak mungkin bisa melakukan itu. Maka dengan ikhlas dan ridho kami harapkan betul-betul bagaimana kita saling komunikasi. Ya, kalau ada salah kiai sampaikan ke kita, maka kita bisa nanti mengarahkan dengan yang terbaik. Karena saya yakin kulum ni adam khoto khairu khoto at-tawwab. Saya yakin Ilham ini seorang manusia, bukan jin. Ilham kita tahu manusia. Karena dia manusia pasti salah. Salah itu dia menjadi terbaik di hadapan Allah kalau dia menjadi orang-orang yang ahli minta maaf. Oleh sebab itu maka kami sangat mengharapkan. Benar. Kok berubah lagi nih? Dua. Tes. Ini apa? Dua ini. Bisaro. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengar Bu ya. Tadi tidak kedengaran di luar. Oh, ini dengar. Jadi kami tadi sudah memaparkan bahwa anak kami Ilham masih terus ingin butuh bimbingan, terutama dari keluarga besar Bapak Hanafi di sini dan tentu Kiai Ahmad Surjamillah. Harapan kami tentu anak kami nanti bisa mengarungi rumah tangga yang bisa membawa keluarganya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu bagaimana anak kami ke depan ini tanpa wejangan daripada tokoh-tokoh di sini, mungkin anak kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka
Oleh sebab itu kami mewakili keluarga besar almarhum, mudah-mudahan bisa diterima dengan ikhlas dan lapang dada. Karena yang paling penting ikhlasnya dan lapang dadanya. Maka kami Ilham ingin berpesan boleh Kiai dalam kitab Al-Ghunyah. Bagaimana Syekh Abdul Qadir mengatakan Ilham, maka seyogyanya seorang laki-laki itu, kata beliau, mencari wanita yang baik, yang akhlaknya baik. Tetapi andai pun kamu tidak mendapat Ilham istri yang baik, maka sabarlah, kata beliau, tetaplah kamu mengarahkan yang terbaik. Ketika istrimu nak berkata kasar, maka bersabarlah, kata beliau, dan teruslah didik anak istri kamu itu menjadi baik. Insya Allah asbab itu nak kamu menjadi surga, dan asbab itulah rumah tanggamu menjadi bahagia. Ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa kata Rasulullah wasiatnya, iltausu bin nisa'i khairan, kata Rasulullah. Wahai suami-suami, apa kata wasiat Nabi, yaitu adalah bagaimana kamu tetap bersikap baik kepada istrimu walaupun istri kamu tidak baik. Mengapa, kata Rasulullah, fa inna hunna awanun indakum, karena seorang istri itu Pak Kiai Ilham ini anggap merampas, betul kan? Orang tuanya mendidik sejak kecil, betul. Bapak rawat anaknya, bapak anak ini rawat anaknya. Akhirnya ketika tua kalah di Ilham. Jadi kata Rasulullah, ini kamu menganggap merampas hak orang tuamu, bukan hanya dirampas anaknya, tapi kewajibannya untuk Ilham. Maka tentu banyak, tapi inilah sunnatullah yang harus dilakukan. Maka kamu mengampas dan menawan tawanan, maka jagalah dengan baik. Karena apa? Tentu Ilham, Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, jalu qawwabun 'alan nisa, bahwa di sini laki-laki sebagai pemimpin. Kalau kau ingin istrimu baik, maka berakhlak baik kamu. Kalau istrimu ingin berkata sopan Ilham, maka kamu juga berkata sopan. Jangan sikit-sikit tidak sopan. Maka kadang-kadang banyak sekarang istri-istri tidak sopan, mungkin kita tidak baik. Oleh sebab itu kata Allah, berakhlaklah baik. Tapi bagaimanapun tidak ya, andaikan Ilham ini mempunyai istri tidak baik pun Ilham, yakinlah asbab tidak baik itu kamu menjadi surga. Mengapa? Kalau dilakoni dengan sabar, kalau sudah tahu, oh iya, berkat istri saya tidak baiklah, maka saya sabar, saya terus mengarahkan kebaikan dan berdoa kepada Allah, sehingga asbab itulah istri kita menjadi baik. Jadi apapun yang terjadi, tentunya kita terus Ilham memberi kebaikan, karena kebaikan itulah yang akan menjadi kebaikan rumah tangga kita. Kalau tidak terjadi itu Pak, maka lebih banyak PC, maka lebih banyak mobil, tidak akan membina rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena sakinah itu akan, mawaddah akan tercipta kalau dia sakinah tenang, mawaddah warahmah akan terdapatkan. Oleh sebab itu Ilham, makalah jadilah suami yang selalu melangkul istrimu, terus mengajarkan, ajak sholat. Karena hidup bukan harta menjadi utama, menjadi bahagia. Harta itu hanya sebagai sarana. Tapi ketika kita kenal kepada Allah, istri kamu diajak sholat. Kalau istri kamu Ilham buka aurat, kasih tahu pelan-pelan. Tapi jangan lagi ketemang pahto boleh. Dengan pelan, dengan didikan, kita menampakkan juga akhlak. Insya Allah, maka rumah tangga kita akan bahagia. Jadi urusan harta itu bukan yang utama, tapi sebagai pendorong untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Ilham, maka jadilah suami yang terbaik. Ya tentunya laku Ilhamnya, laku semampunya. Tentu bagaimana menafkahkan seorang istri. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Jagalah istrimu dan anakmu dan keluargamu. Maka seorang suami punya kewajiban, bukan hanya cari uang Ilham, tapi mendidik istrinya untuk menjadi wanita-wanita soleh. Mendidik anaknya ketika punya anak menjadi anak-anak yang soleh. Maka hai suami-suami, tolong kita bukan hanya esolnya DBC, tapi juga mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau kita hanya cari uang, maka nanti akan menyesal ketika anak kita tidak jadi soleh. Karena apa kata Rasulullah? Hanya anak yang soleh yang bisa menjadi penyelamat kita. Sebagaimana Rasul mengatakan, idza matal abdu ingkotu amalu. Ketika seorang menikah mati, Bu, Pak, sampean akan kecewa kalau tidak bisa
sedekah jariyah. Kalau tidak bisa waladun soleh, maka banyak orang nanti menangis mengapa di alam kubur dia tahu anaknya tidak soleh, dia kaya tapi habis hartanya ilham ada di anak untuk bermaksiat, bahkan jadi neraka untuk orang tua. Tapi ketika kulaban sampai ilham bisa mencetak anak soleh, maka insya Allah walaupun tak soki, walaupun tidak kaya, itulah yang bisa membawa ke surga. Mudah-mudahan ilham nanti bisa mencetak anak-anak yang soleh sehingga nantinya bisa membawa ke surga. Tentu yang terakhir, bukan kacang sembarang kacang disimpan dalam rantang, barang hantaran kami serahkan ke mudah-mudahan bisa diterima dengan keikhlasan, karena saya yakin sesuatu yang ikhlas akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat sampaikan, namun sebelum itu kami mewakili keluarga besar Bapak Maaf Ismail, mohon maaf maaf bila ada ketidaknyamanan, ketidakpantasan, ketidakbaikan apa yang kami lakukan anak kami dan keluarga kami, maka mohon maaf, beribu maaf. Tentunya ini yang kita harapkan yang pertama, karena tanpa maaf maka kami keluarga besar dari Bapak Maaf Ismail tidak menjadi baik. Oleh sebab itu kata terakhir adalah, kalau ada sumur di ladang Pak Kiai, boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau ada nanti sini yang bujang Kiai, boleh nanti berbisan kembali. Kalau ada jamu yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada bahasa kami yang salah, jangan disimpan di hati. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.